Salam dan bahagia, perkenalkan, nama saya Katarina Aprila Sumule, dan teman saya Florida Advenianong, kemudian Yeni Nuriati Lende, dan Paulina Prilita Banul. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang akuntansi biaya untuk produk bersama dan produk sampingan. Di sini saya akan menjelaskan tentang penentuan harga pokok produk bersama. Biaya produk bersama atau joint product cost adalah biaya yang dikeluarkan sejak saat mula-mula bahan baku diolah sampai dengan saat berbagai macam produk dipisahkan identitasnya. Biaya produk bersama terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Karakteristik produk bersama, produk sampingan, dan produk sekutu. Produk bersama dan produk sekutu memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, produk sekutu dan produk bersama merupakan tujuan utama kegiatan produksi. Kemudian yang kedua, harga jual produk bersama atau produk sekutu relatif tinggi bila dibandingkan dengan produk sampingan yang dihasilkan pada saat yang sama. Kemudian yang ketiga, dalam mengolah suatu produk bersama tertentu, seorang produsen tidak dapat menghindarkan diri untuk menghasilkan semua jenis produk bersama tersebut jika ingin memproduksi hanya salah satu di antara produk bersama tersebut. Kemudian yang kedua, produk sampingan. Produk sampingan dapat digolongkan sesuai dengan dapat tidaknya produk tersebut dijual pada saat terpisah dari produk utama atau main product. Yang pertama, produk sampingan yang dapat dijual setelah produk utama tanpa memerlukan pengolahan lebih lanjut. Yang kedua, produk sampingan yang memerlukan pengolahan lebih lanjut setelah terpisah dari produk utama. Yang berikut, akuntansi produk bersama. Biaya bersama dapat dialokasikan kepada tiap-tiap produk bersama dengan menggunakan salah satu dari 4 metode berikut ini, yaitu yang pertama, metode nilai jual relatif, yang kedua, metode satuan fisik, yang ketiga, metode rata-rata biaya persatuan, dan yang keempat, metode rata-rata tertimbang. Metode yang pertama yaitu metode nilai jual relatif. Metode ini banyak digunakan untuk mengalokasikan biaya bersama kepada produk bersama, di mana nilai jual suatu produk merupakan perwujudan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam mengolah produk tersebut. Oleh karena itu, menurut metode ini, cara yang logis untuk mengalokasikan biaya bersama adalah berdasarkan pada nilai jual relatif masing-masing produk bersama yang dihasilkan. Contoh yang pertama, misalkan biaya bersama yang dikeluarkan oleh PT EI Sari selama satu periode akuntansi berjumlah Rp750.000. Jumlah dan harga jual persatuan produk yang dihasilkan perusahaan tampak dalam gambar berikut. Baik, saya akan menjelaskan alokasi biaya bersama dengan metode nilai jual relatif. Yang pertama, produk bersama. Produk bersama terdiri dari 4 produk, yaitu produk A, produk B, C, dan D. Jumlah produk yang dihasilkan, yang pertama produk A. Produk A sebesar 15.000 kg, produk B 20.000 kg, produk C 25.000 kg, dan produk D 10.000 kg. Kemudian dijumlahkan sebesar 70.000 kg. Kemudian harga jual per kilogram. Untuk produk A sebesar Rp10,0, produk B sebesar Rp17,5, dan produk C Rp12,0, dan produk D sebesar Rp20,0. Untuk nilai jualnya, jumlah produk yang dihasilkan dikalikan dengan harga jual per kilogram. Sehingga untuk produk A diperoleh sebesar Rp150.000, produk B Rp350.000, produk C Rp300.000, dan produk D sebesar Rp200.000, sehingga dapat dijumlahkan hasilnya Rp1.000.000. Kemudian nilai jual relatif diperoleh dengan nilai jual dikalikan dengan jumlahnya sebesar Rp1.000.000, menghasilkan untuk produk A 15%, kemudian produk B 35%, produk C 30%, produk D 20%, sehingga dapat dijumlahkan menghasilkan 100%. Kemudian alokasi biaya bersama yaitu nilai jual relatif dikalikan dengan Rp750.000.
Sehingga untuk produk A sebesar 112.500, produk B 262.500, produk C 225.000, produk D 150.000 rupiah, dan dijumlahkan menghasilkan 750.000 rupiah. Kemudian harga pokok produk bersama per kilogram diperoleh dengan alokasi biaya bersama dibagi dengan jumlah produk yang dihasilkan, yaitu sebesar produk A 7,50, produk B 13,13, produk C 9,00, dan produk D 15,00. Alokasi biaya bersama dapat dilakukan sebagai berikut, yaitu total biaya bersama sebesar Rp750.000 dibagi dengan total nilai jual sebesar 1 juta, kemudian dikalikan dengan 100%, akan didapat persentase biaya dari nilai jualnya sebesar 75%. Maka, biaya bersama dapat dialokasikan seperti pada gambar tersebut, yaitu produk A sebesar 75% kali 150.000, hasilnya 112.500, kemudian produk B 75% dikali 350.000, hasilnya 262.500, dan seterusnya. Contoh yang kedua, perhitungan persentase laba bruto tiap produk. Yang pertama, satuan yang terjual. Untuk produk A 10.000, produk B 15.000, produk C 20.000, dan produk D 8.000. Jumlahnya Rp53.000. Yang kedua, hasil penjualan. Untuk produk A sebesar 100.000, produk B sebesar 262.500, produk C 240.000, produk D 160.000. Kemudian jumlahnya 762.500. Yang ketiga, harga pokok penjualan. Untuk produk A sebesar 75.000, produk B 196.875.000, kemudian produk C 180.000, produk D 120.000, dan jumlahnya 571.875. Kemudian untuk laba brutonya, untuk produk A sebesar 25.000, produk B sebesar 65.625, kemudian produk C 60.000, produk D 40.000. Jumlahnya 190.625. Kemudian persentase laba bruto dari hasil penjualan. Untuk produk A sebesar 25%, produk B 25%, produk C 25%, dan produk D 25%. Jumlahnya 25%. Variasi penggunaan metode nilai jual relatif kita dapati bila satu atau beberapa produk bersama memerlukan biaya pengolahan tambahan setelah saat terpisah atau split off. Untuk mengalokasikan biaya bersama, perlu dihitung nilai jual hipotesis, yaitu dengan cara mengurangi nilai jual produk bersama setelah diproses lebih lanjut dengan biaya-biaya yang diperlukan untuk pengolahan sejak saat terpisah sampai dengan produk siap untuk dijual. Selanjutnya, misalkan biaya bersama selama satu periode akuntansi berjumlah 3 juta, harga jual per kilogram, dan jumlah produk yang diproduksi selama periode akuntansi tanpa pada gambar yang telah kami bagikan ke dalam PPT. Produk A setelah terpisah dari produk B memerlukan biaya tambahan atau separable cost sebesar 100 per kilogram. Sedangkan alokasi biaya bersama dapat dilihat juga di dalam PPT yang telah kami bagikan. Yang berikut, metode satuan fisik. Dalam metode ini, biaya bersama dialokasikan kepada produk atas dasar koefisien fisik, yaitu kuantitas bahan baku yang terdapat dalam masing-masing produk. Koefisien fisik ini dinyatakan dalam satuan berat, volume, atau ukuran yang lain. Dengan demikian, produk ini mengharapkan bahwa produk bersama yang dihasilkan harus diukur dan satuan ukuran pokok yang sama. Jika produk bersama mempunyai satu ukuran yang berbeda, maka harus ditentukan koefisien ekuivaliensi yang digunakan. Untuk mengubah berbagai satuan tersebut menjadi satuan ukuran yang sama, untuk menggambarkan pemakaian metode ini, misalkan 10.000 barel minyak mentah diolah dalam proses penyulingan,
Hasil produksi pengolahan tersebut setelah dikurangi dengan kerugian sebanyak 200 barrels atau akibat susut atau hilang dalam proses. Selanjutnya, jika presentasi di atas sama dalam setiap proses produksi, maka hal ini dapat digunakan untuk mengalokasikan biaya bahan baku yang dipakai. Upah langsung dapat juga dialokasikan dengan memakai presentasi tersebut, kecuali ada metode lain yang lebih teliti. Misalkan, selama pengolahan 10.000 barel minyak mentah, harga pokok bahan baku yang dipakai berjumlah 15 juta, teman-teman bisa melihat di PPT terdapat produk, kualitas, presentasi, alokasi harga pokok bahan baku. Berikut metode rata-rata biaya persatuan. Metode ini hanya dapat digunakan bila produk bersama yang dihasilkan dan diukur dalam satuan yang sama. Metode ini juga digunakan pada perusahaan yang menghasilkan beberapa macam produk yang sama dari satu proses bersama tetapi mutunya berbeda. Dalam metode ini juga harga pokok masing-masing produk dihitung sesuai dengan proporsi kualitas yang diproduksi. Nah, yang berikutnya ada contoh. Teman-teman bisa melihat contoh di PPT yang telah kami bagikan. Di situ terdapat jumlah produksi, biaya bersama, serta rata-rata biaya per 1000 meter kubik. Rata-rata biaya per 1000 meter kubik digunakan untuk menghitung harga pokok berbagai macam kayu yang mempunyai mutu yang berbeda-beda sesuai dengan proporsi kuantitasnya masing-masing. Teman-teman bisa melihat di gambar yang telah kami bagikan. Yang berikut metode rata-rata tertimbang. Jika dalam metode rata-rata biaya persatuan dasar yang dipakai dalam mengalokasikan biaya bersama adalah kuantitas produksi, maka metode dalam rata-rata tertimbang kualitas produksi ini dikalikan dulu dengan angka penimbang dan hasil kalinya baru dipakai sebagai jumlah bahan yang dipakai. Sulitnya pembuatan produk, waktu yang dikonsumsi, dan pembedaan jenis tenaga kerja yang dipakai untuk setiap jenis produk yang dihasilkan. Jika yang dipakai sebagai bahan penimbang adalah harga jual, maka metode alokasinya disebut metode nilai jual relatif. Untuk contohnya, teman-teman bisa melihat di PPT yang telah kami bagikan. Di situ terdapat biaya yang dikeluarkan serta jumlah produk yang dihasilkan dan angka penimbangnya tiap produk. Selanjutnya, biaya bersama dan keputusan manajemen. Harga produk tiap-tiap produk bersama yang didapat dari proses alokasi tidak bermanfaat bagi manajemen dalam pengambilan keputusan, bahkan seringkali menyesatkan. Contoh, perusahaan A misalnya memproduksi 2 jenis produk A dan B dari suatu proses produksi. Biaya bersama sebesar 375.000 telah dialokasikan kepada produk A dan B dengan metode rata-rata biaya persatuan dan tampak pada gambar berikut. Untuk produk A, jumlah satuan produknya sebesar 15.000 per kilogram. Untuk produk B, jumlah satuan produknya sebesar 10.000 dengan jumlah 25.000 kilogram. Biaya rata-rata per kilogram untuk produk A sebesar Rp15. Untuk produk B juga Rp15. Alokasi biaya bersama sebesar 225.000 untuk produk A dan produk B 150 dengan jumlah 375.000. Jika semua produk yang dihasilkan tersebut terjual habis dengan harga produk A 16,50 per kilogram dan produk B 14,50 per kilogram, maka perhitungan laba rugi tampak dalam gambar 11.9. Hasil penjualan untuk produk A sebesar 247.500 dan untuk produk B 145.000 dengan jumlah 392.500. Hasil pokok penjualan untuk produk A sebesar 225.000, untuk produk B 150.000 dengan jumlah 375.000. Laba atau rugi produk A sebesar 22.500, produk B berkurang 5.000 dengan jumlah 17.500. Apabila
Manajemen melihat perhitungan tersebut di atas dan salah satu dalam melakukan analisis, maka ia akan beranggapan bahwa produk B berhubung mengakibatkan kerugian sebesar 5.000, tidak usah dilanjutkan produksinya. Jadi misalnya, karena produk B menghasilkan kerugian besar 5.000 dan kemudian tidak usah dijual, maka kerugian produksi perusahaan tersebut menjadi sebesar 27.500. Karena proses produksi tetap menghasilkan jenis produk B, seharusnya dalam hal ini manajemen melihat berapa kontribusi produk B dalam menghasilkan laba perusahaan, sehingga total biaya bersama sebesar 375.000 dapat ditutup dan menghasilkan laba perusahaan secara keseluruhan sebesar 17.500. Harga pokok persatuan produk bersama juga tidak dapat dipakai sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam memutuskan apakah salah satu produk bersama tersebut perlu diolah lebih lanjut atau tidak. Misalnya dari contoh di atas, produk B dapat diolah lebih lanjut menjadi produk C dengan biaya tambahan sebesar Rp3 per kilogram dan dapat laku dijual dengan harga 17,75 per kilogram. Dalam pengambilan keputusan semacam ini, informasi yang relevan hanyalah tambahan penghasilan dan tambahan biaya saja. Jika manajemen membandingkan harga jual dan biaya per kilogram, maka akan diperoleh rugi sebesar 0,25 per kilogram dari pengolahan lebih lanjut produk B, yaitu 17,75 dikurang Rp18. Hal ini keliru karena sebenarnya informasi relevan dalam hal ini adalah tambahan penghasilan dan tambahan biaya akibat pengolahan lebih lanjut produk B tersebut. Ternyata tambahan pendapatan lebih besar 0,25 atau 3,25 dikurang Rp3 bila dibandingkan dengan tambahan biaya. Menurut perhitungan terakhir ini, produk B dapat diolah menjadi produk C. Maka hal ini hanya merupakan salah satu pertimbangan. Keputusan apakah suatu produk diolah lebih lanjut atau tidak ditentukan juga oleh pertimbangan-pertimbangan lain. Misalnya, perusahaan tidak ingin memperluas usahanya ke arah pengolahan lebih lanjut, produknya akan karena tidak tersedianya tenaga kerja atau karena sulitnya memperoleh bahan baku tambahan. Selanjutnya, akuntansi produk sampingan. Alokasi biaya bersama kepada produk utama dan produk sampingan pada umumnya tidak perlu, karena nilai produk sampingan relatif lebih rendah dibanding dengan produk utama. Metode akuntansi yang digunakan untuk memperlakukan produk sampingan dibagi menjadi 2 golongan. Yang pertama, metode yang tidak terhitung harga pokok produk sampingan atau persediaannya. Yang pertama, diperlakukan sebagai pendapatan di luar usaha. Yang kedua, diperlakukan sebagai tambahan pendapatan penjualan produk utama. Yang ketiga, diperlakukan sebagai pengurang harga pokok penjualan. Yang keempat, diperlakukan sebagai pengurang total biaya produksi. Selanjutnya, pendapatan penjualan produk sampingan diperlakukan sebagai pendapat di luar usaha. Yang dimana dalam metode ini, pendapatan yang diperoleh dari penjualan produk sampingan dikurangi dengan penjualan returnya dicatat dalam rekening pendapatan penjualan produk sampingan. Dan pada periode akhir akuntansi ditutup ke rekening laba rugi, rekening pendapatan penjualan produk sampingan dicantumkan dalam laporan laba rugi dalam kelompok penghasilan di luar usaha. Contohnya, bentuk laporan laba rugi perusahaan yang menghasilkan produk utama dan produk sampingan yang tahap pendapatan penjualan produk sampingannya sebagai tahap di luar usaha dan produk, di mana perhitungannya pendapatan penjualan produk utama 25.000 dikali Rp4 dengan hasil 100.000. Harga pokok penjualan. Biaya produksi bersama 30.000 dikali Rp2 dengan jumlah 60.000. Harga pokok persediaan akhir
5.000 dikali 2.000 dengan hasil 10.000. Setelah itu dikurangi dengan mendapatkan hasil 50.000. Laba bruto sebesar 50.000. Biaya usaha, biaya pemasaran sebesar 20.000, biaya administrasi dan umum sebesar 10.000. Setelah itu dijumlahkan dengan mendapatkan hasil 30.000. Laba bersih usaha sebesar 20.000. Penghasilan di luar usaha, pendapatan penjualan produk sampingan sebesar 4.000. Laba bersih sebelum PPh sebesar 24.000. Yang dimana metode ini tidak mencoba menentukan harga pokok produk sampingan. Metode ini cocok digunakan dalam perusahaan yang nilai produk sampingannya tidak begitu penting atau tidak dapat ditentukan. Penggunaan metode yang lebih teliti memerlukan biaya yang tidak sebanding dengan manfaat yang diperoleh. Saat terpisahnya produk sampingan dari produk utama tidak begitu jelas dan pembebanan harga pokok produk sampingan kepada produk utama tidak mengakibatkan perbedaan yang mencolok pada harga pokok produk utama. Berikutnya, keberatan penggunaan metode ini adalah yang pertama, jika pada akhir periode akuntansi terdapat persediaan produk sampingan, maka akan mempengaruhi pembuatan neraca perusahaan, karena biasanya persediaan akhir produk sampingan tidak diadakan penilaian. Yang kedua, dapat mengakibatkan perbandingan pendapatan biaya tidak dalam periode yang tepat. Hal ini terjadi karena pada saat produk sampingan selesai diproduksi, tidak dibuat jurnal pencatatan, dan pencatatan baru dilakukan pada saat produk dijual. Yang ketiga, tidak adanya pengawasan terhadap persediaan produk sampingan. Hal ini dapat menyebabkan penggelapan produk pada produk sampingan tersebut. Yang keempat, meskipun nilai jual produk sampingan kecil, tetapi kalau pendapatan penjualannya dilaporkan sebagai penghasilan di luar usaha, maka ini dapat dijadikan gambaran tentang hasil usaha perusahaan tersebut. Berikutnya, pendapatan penjualan produk sampingan diperlakukan sebagai tambahan pendapatan penjualan produk utama. Jadi pada metode ini, semua biaya produksi dikurangkan dari pendapatan penjualan semua produk baik utama maupun sampingan untuk mendapatkan laba bruto. Berikutnya, pendapatan penjualan produk sampingan diperlakukan sebagai pengurangan harga pokok penjualan. Jadi, total harga pokok penjualan sebesar 50.000 yang terdapat pada contoh di slide 24 dikurangkan dengan pendapatan penjualan produk sampingan sebesar 4.000, menghasilkan 46.000. Lalu, 46.000 tersebut dikurangkan dengan pendapatan penjualan produk utama sebesar 100.000, maka menghasilkan laba bruto sebesar 54.000. Berikutnya, pendapatan penjualan produk sampingan diberlakukan sebagai pengurangan total biaya produksi. Ini perhitungannya dapat kita lihat dalam perhitungan laba rugi sebagai berikut. Pendapatan penjualan produk utama 25.000 unit dengan standar harga per unitnya yaitu sebesar Rp4, menghasilkan 100.000. Harga pokok penjualan, biaya produksi bersama sebesar 30.000 unit dikurangi hasil penjualan produksi dikurangi dengan hasil penjualan produk sampingan di produk sampingan sebesar 4.000, sehingga biaya produksi bersih produk utama turun menjadi 56.000, yang menyebabkan biaya produksi persatuan ikut turun juga menjadi 1,87. Biaya produksi bersih produk utama tersebut lalu dikurangi dengan persediaan akhir produk utama yang sebesar
9.350, maka menghasilkan 46.650. Lalu dikurangi dengan pendapatan penjualan produk utama tadi, maka menghasilkan laba bruto sebesar 53.350. Terdapat juga biaya usaha. Yang pertama ada biaya pemasaran sebesar 20.000, lalu biaya administrasi dan umum sebesar 10.000, maka total biayanya sebesar 30.000. Lalu laba untuk mendapatkan laba bersih usaha tadi, laba bruto tadi yang sebesar 53.350 tersebut dikurangi dengan total biaya, maka menghasilkan laba bersih usaha sebesar 23.350. Berikutnya metode nilai pasar atau reversal cost method. Pada metode ini, nilai pasar yang dikurangkan adalah taksiran nilai pasar produk sampingan. Taksiran biaya produk sampingan pada saat terpisah ini kemudian dikurangkan dari biaya bersama untuk mendapatkan biaya produk utama. Perhitungannya dapat kita lihat pada slide berikut ini. Nilai pasar produk sampingan dikurangi dengan jumlah taksiran biaya penghasilan dikurangi dengan jumlah taksiran biaya menghasilkan taksiran biaya produk sampingan pada saat terpisah. Untuk perhitungannya dapat dilihat pada contoh di atas. Berikutnya metode harga pokok. Yang pertama metode biaya pengganti. Metode ini biasanya digunakan dalam perusahaan yang produk sampingannya dipakai dalam pabrik sebagai bahan baku atau bahan penolong. Contohnya, jumlah biaya produksi untuk 18.000 kg produk utama sebesar 27.000, pendapatan penjualan produk utama sebesar 45.000, biaya pengganti produk sampingan yang digunakan dalam pengolahan produk utama 1.800, biaya pemasaran dan administrasi sebesar 4.000, persediaan akhir produk utama sebesar 3.000 kg. Laporan laba ruginya dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan penjualan produk utama sebesar 45.000 dengan harga pokok penjualan di mana biaya produksi 18.000 dikali dengan 1,50 rupiah. Biaya 1,50 rupiah ini diperoleh dari biaya rata-rata per kilogram atau 27.000 dibagi dengan 18.000 sama dengan 27.000. Biaya produksinya sama dengan 27.000 dikurangi biaya pengganti produk sampingan sebesar 1.800 sama dengan 25.200. Lalu dikurangi persediaan akhir sebesar 4.200 menghasilkan 21.000. Lalu pendapatan penjualan produk utama dikurangi dengan pendapatan penjualan produk utama sebesar 45.000 tadi dikurangi 21.000 menghasilkan laba bruto sebesar 24.000. Lalu dikurangi dengan laba bruto tersebut dikurangi dengan biaya pemasaran dan administrasi dan umum sebesar 24.000 menghasilkan 4.000. Lalu laba bersih sebelum PPh-nya yaitu sebesar 20.000. Sekian presentasi dari kelompok kami. Salam dan terima kasih.